Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada berita yang sangat heboh, saudara. Koalisi dipastikan bubar. Nasdem, PKS, Demokrat. Dan ini, ucapan ini keluar dari petinggi Nasdem. Waduh, nggak kebayang saya. Jika Demokrat tetap ngotot menginginkan AHY menjadi cawapresnya, kita tahu sama-sama lah ya, Anies itu sedang mencari pendamping. Dan kedua partai yang berpotensi diajak kerjasama membangun koalisi adalah PKS dan Demokrat. Keduanya punya calon yang menurut masing-masing partai itu potensial, bahkan mampu mendongkrak suara Anies dan menang di Pilpres 2024. Demokrat punya AHY, kemudian PKS punya siapa? Ahmad Heriawan ya? Heriawan apa? Saya lupa lagi. Itulah ya, punya PKS. Kita coba baca nih ya statementnya. Bagaimana kalau memang benar bubar? Siapa yang akan lebih stres di sini? Aduh, membentuk koalisi ribetnya minta ampun. Dari Liputan 6, baru ya beritanya. Nasdem pastikan koalisi bubar jika Demokrat ngotot AHY jadi cawapres. Padahal AHY itu sangat potensial, mewakili generasi milenial, dan pasti bakal mendongkrak suara Anies Rashid Baswedan. Kenapa ya? Nggak mau. Partai Nasdem memastikan koalisi dengan PKS dan Demokrat akan bubar jika salah satu partai asal yang mengajukan persyaratan. Ada mungkin ya. Jika salah satu partai ada yang mengajukan persyaratan. Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, koalisi harus dilakukan tanpa adanya persyaratan dari partai manapun, baik Nasdem, PKS maupun Demokrat. Iyalah, kan kalau Nasdem udah jelas ada Aniesnya. Lebih cepat lebih baik. Tapi yang masalah bukan partai Nasdem. Yang masalahnya kita kemudian ingin deklarasi bersama, tapi memberikan syarat itulah yang sulit, kata Ahmad Ali. Ahmad Ali menyebutkan, jika salah satu partai memberikan persyaratan dalam penjajakan koalisi, dia pastikan koalisi tersebut akan bubar. Yang mau ditegaskan, kalau kemudian ada partai yang memaksakan keinginannya untuk memaksakan kadernya untuk menjadi syarat berkoalisi, saya pastikan koalisi bubar, tegasnya. Kalau kita misal Nasdem meletakkan sosok lalu, bagaimana PKS dan Demokrat? Begitu sebaliknya, artinya koalisi tidak setara lagi, imbuhnya Ahmad Ali. Hal ini dikatakan Ali usai Partai Demokrat ngotot agar Agus Harimurti Yudhoyono jadi cawapres dalam koalisi tersebut. Wajar dong AHY ngotot pengen jadi cawapres. Yang pertama, Nasdem itu jelas tidak bisa mengusulkan Anies sendirian melalui partainya agar lolos menjadi capres. Harus ada bantuan dari partai-partai yang lain. Yang satu ideologi itu salah satunya adalah PKS dan Demokrat. Kemudian mereka berdua menginginkan ada kadernya yang maju mendampingi Anies. Saya kira sangat rasional. Kalaupun tidak kemudian menjadi bubar, bagaimana ini? Kasihan Pak Anies. AHY-nya kasihan, PKS-nya kasihan, apalagi Anies. Wah, yang dari dulu udah bernafsu banget ingin jadi presiden. Bagaimana kalau koalisi tidak dapat terbentuk, Anies tidak menjadi capres? Wah,
Anda mempermainkan hati umat Petamburan, saudara. Hati-hati loh, Nasdem, Anda bakal mendapatkan kutukan sebagaimana dulu Anda juga dikutuk oleh mereka. Sekarang udah melambungkan Anies, udah menaikkan harkat, derajat, martabat. Anies, tiba-tiba koalisi tidak terbentuk, kemudian gagal. Anies menjadi capres, bah. Hati-hati loh, Anda bakal diazab oleh Petamburan. Aduh, mudah-mudahan koalisi terbentuk ya, dan Anies lolos jadi capres. Saya harap. Ya itu. Kemudian, Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khairon menilai sosok Agus Harimurti Yudhoyono paling cocok mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres. Hal tersebut disampaikan Herman Khairon dalam rapat pleno pembentukan DPAC se-Kabupaten Indramayu di kantor DPC Partai Demokrat. Herman Khairon mengatakan pada Pilpres 2024 nanti, Demokrat tetap konsisten untuk berkoalisi dengan Nasdem dan PKS, yakni mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sedangkan untuk pasangannya masih dalam pembahasan lebih lanjut bersama partai-partai koalisi lainnya. Namun, Demokrat berkeyakinan jika sosok AHY adalah sosok yang terbarukan dan bisa diterima oleh sebagai kalangan pemilih. Tentu kami sangat berharap kalau memang ingin menang, ya tentunya calon wakil presidennya adalah Agus Harimurti Yudhoyono, ujar dia. Herman Khairon menilai AHY memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga sangat mewakili representasi anak muda atau milenial. Wah, bener kan? Dalam hal ini, Herman Khairon mengingatkan dari beberapa survei yang sudah dilakukan, dinamika pemenang Pilpres yang terjadi saat ini cenderung bakal didominasi oleh sosok yang akan menjadi cawapresnya nanti. Sehingga menurutnya sangat penting memilih cawapres yang mempunyai kualitas yang baik serta memiliki jiwa kepemimpinan yang fleksibel dan mampu membaca arah bangsa Indonesia ke depan yang lebih maju. Itu ada salah satunya yang paling cocok adalah AHY. Kemungkinan siapa cawapresnya akan sangat menentukan terhadap pemenangan Pilpres 2024. Di sisi lain, kata dia, penentuan cawapres yang nantinya akan mendampingi Anies Baswedan memang masih dalam proses pembicaraan lebih lanjut. Ketua Umum AHY pun, kata Herman Khairon, memberikan direktif agar semua aspek bisa dibicarakan bersama termasuk soal penentuan cawapres guna lebih memperkuat dan mempererat hubungan koalisi yang sudah terbangun. Kita masih punya cukup waktu untuk membicarakan hal itu, dan oleh karenanya sekarang ini kita masih merencanakan hal-hal yang lebih krusial dahulunya, ujar dia. Koalisi dipastikan bubar jika Demokrat tetap ngotot menginginkan AHY menjadi cawapresnya. Dan kita tahu sama-sama PKS pun sama, mengusung, menyodorkan nama agar menjadi cawapresnya. Biar aja lah, mending cawapresnya 2. Aduh, liar Islah, mudah-mudahan koalisinya tetap terbentuk dan cawapresnya siapapun aja. Yang penting capresnya Anies Rashid Baswedan. Koalisi terbentuk, capresnya siapa aja. Yang penting cawapresnya capresnya Anies Rashid Baswedan. Karena mereka sudah sangat optimis akan menang di 2024. Ya benar, harus sangat optimis. Betul, dalam hal politik. Kita doakan ya, mudah-mudahan koalisinya cepat terbentuk, biar lebih gagah, lebih pede, lebih berhak mengklaim sebagai calon presiden yang potensi sahnya akan lebih besar daripada sekarang. Koalisinya belum terbentuk, ngomong kesana kemari sudah, ya Pak Presidennya, itu kan sudah sangat kemudian melampaui batas normal tuh.
melampaui batas fakta. Faktanya koalisinya belum terbentuk. Kalau koalisi belum terbentuk, otomatis nggak bisa ngusung capres, kan gitu ya. Kalau nggak bisa ngusung capres, berarti Anies bakal batal atau gagal jadi cawapres. Cawapres saja masih batal, masih gagal. Apalagi ngeklaim siapa presidennya, ini kan offset. Makanya saya harap sekali lagi, dan kita doakan sama-sama mudah-mudahan koalisinya cepat terbentuk. Ya meskipun partai-partai yang lain masih pada agak santai, biarkan duluan, silakan. Wah, aku sana kemari. Yang lain kan santai. PDI kemarin di ulang tahunnya, yang sekarang yang orang itu rame, PDI akan mengumumkan bakal calon presiden. Tiba-tiba enggak, Bu Mega enggak ngumumin satu orang pun nama. Jadi yang sudah sangat ramai itu ya hanya Anies. Selamat berjuang Pak Anies, mumpung gak ada lawan sekarang. Silakan aja klaim sana klaim sini sebagai ini pendukung saya di berbagai daerah begitu banyak, begitu riuh. Maka secara sosiologis, antropologis ini Anies ini sudah jadi presiden. Berbahagialah, mumpung waktunya masih ada untuk bahagia. Takut nanti udah penentuan KPU, koalisi belum terbentuk. Bahaya nanti bos. Minimal masih ada waktu lah untuk berbahagia, untuk berbunga-bunga, untuk mengklaim diri sebagai presiden. Manfaatkan waktu kebahagiaan ini seluas-luasnya. Mudah-mudahan di waktunya nanti penetapan oleh KPU siapa calon presiden, itu Anies sudah layak atau sudah bisa menjadi benar-benar calon presiden. Bukan hayalan seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Nasdem, berapa Demokrat, berapa PKS, segeralah koalisi.